Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan yang selalu setia untuk beribadah memuji dan meninggikan nama Tuhan. Dan sebagai tergabung dalam kepengurusan pemuda kami, seluruh pemuda bersyukur dan terima kasih untuk seluruh dukungan jemaat Tuhan yang sudah memberikan dukungan dana, doa, bahkan transportasi yang ada. Dan tadi kami sudah menyampaikan kesaksian Solo sudah juara 1 dan sebenarnya trio akan menyampaikan kesaksian sebenarnya, tapi karena ada satu orang yang sudah pergi ke Pontianak jadi tidak kesaksian. Terima kasih untuk dukungan jemaat Tuhan semuanya. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar dalam satu firman Tuhan dalam sepanjang bulan Juli ini, masih ditetapkan sebagai bulan anak. Oleh sebab itu sepanjang bulan Juli yang melayani dalam Singer adalah anak-anak. Kita belajar dalam satu firman Tuhan hari ini, dewasa dalam mendidik anak. Kita buka dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Sekali lagi saya bacakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Amin untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita bacakan hari ini. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan hari ini, dewasa dalam mendidik anak, bagaimana setiap orang tua harus dewasa dalam mendidik dan memperlakukan anak. Kita akan belajar bersama-sama. Mendidik anak merupakan tanggung jawab besar orang tua. Setiap orang tua diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk mendidik anak, untuk mendidik anak menjadi satu anak yang berhasil dan memiliki karakter yang kuat di dalam Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam hari-hari ini, banyak orang tua yang berusaha memberikan hal yang terbaik bagi anak. Saya yakin setiap Bapak Ibu yang hadir pada hari ini yang mempunyai anak pasti mau anaknya berhasil, pasti ingin memberikan dan memperlakukan dan memberikan fasilitas yang baik bagi anak. Banyak orang tua hari-hari ini berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Seperti pendidikan yang baik, harus pendidikan yang baik harus mencapai pendidikan yang ada, harus mencapai cita-cita yang ada. Banyak orang tua yang mau memberikan fasilitas yang baik untuk anak. Banyak orang tua yang memenuhi makanan, pakaian yang selayaknya untuk anak-anak mereka. Dan bahkan banyak orang tua yang hari ini memanjakan anak-anaknya supaya anak-anaknya terus tetap berjalan sesuai dengan maunya mereka, begitu ya. Banyak orang tua hari ini yang memperlakukan anak sesuai dengan keinginan mereka. Tapi yang harus kita sadari dan harus kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita semua dan mengingatkan semua orang tua bahwa kebutuhan terbesar seorang anak bukan hanya keberhasilan duniawi. Kebutuhan seorang anak, keberhasilan seorang anak bukan hanya keberhasilan secara duniawi. Firman Tuhan ajarkan kepada kita bahwa melainkan kebutuhan terbesar seorang anak hari-hari ini adalah mengenal Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tantangan terbesar bagi setiap orang tua hari ini dalam mendidik anak pergaulan yang ada. Pergaulan yang bebas, pengaruh media sosial, perkembangan teknologi yang ada yang semakin pesat, yang hari-hari ini menjadi tantangan terbesar bagi setiap orang tua untuk mendidik dalam kebenaran, dalam kasih Kristus. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam satu kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita tahu bahwa kedewasaan bukan diukur dari satu usia.
Kedewasaan bukan diukur dari suatu usia yang ada, tapi dari kemampuan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan dan menjadi teladan bagi anak-anak yang ada. Dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, penulis tidak hanya memerintahkan secara formal, yaitu Musa. Penulis tidak hanya memerintahkan secara formal tentang iman, tetapi apa? Penulis menggambarkan bahwa firman Tuhan harus dibicarakan baik di rumah, dalam perjalanan, saat engkau bangun, saat engkau tidur. Firman Tuhan harus terus-menerus diulang-ulang, diberitakan kepada setiap anak-anak yang ada. Artinya apa? Mengenal Allah bukan sebagai kegiatan mingguan. Belajar dalam firman Tuhan bukan kegiatan sesaat, bukan kegiatan satu hari saja, melainkan apa? Bagian dari seluruh kehidupan dalam keluarga yang harus diajarkan setiap hari. Artinya apa? Diajarkan setiap hari, diajarkan secara terus-menerus. Diajarkan secara terus-menerus. Kalau kita perhatikan dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, pada saat itu bangsa Israel juga menghadapi tantangan Bapak Ibu. Pada saat itu bangsa Israel sedang menghadapi tantangan yang tidak mudah ketika mereka akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Pada saat itu, oleh karena itu saat mereka menghadapi tantangan yang tidak mudah, karena itu melalui Musa Tuhan memberikan perintah agar orang tua tidak berhenti mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak. Supaya apa? Supaya firman Tuhan tidak berhenti saja di kehidupan orang tua, tapi orang tua ajarkan kepada setiap anak-anak yang ada. Ini saya katakan tadi bahwa pendidikan rohani bukan dilakukan sesekali, melainkan menjadi satu bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita akan lihat bersama-sama ada 3 jenis pola asuh. Kita belajar bersama-sama dalam ketiga jenis pola asuh. Bapak Ibu akan lihat dan Bapak Ibu perhatikan di manakah bagian Bapak Ibu dalam mendidik anak. Apakah dalam pola asuh permisif atau otoriter atau demokratis. Kita akan belajar bersama-sama. Jenis yang pertama adalah pola asuh permisif. Pola asuh permisif ini adalah orang tua sangat membebaskan anak dan orang tua jarang memberikan batasan dan aturan yang ada. Jadi kehangatan yang tinggi di dalam keluarga tetapi kontrolnya rendah. Cenderung memberikan kebebasan yang luas dan sedikit menetapkan aturan dan tuntutan yang ada. Jadi dalam pola asuh permisif ini orang tua membebaskan anak. Jadi suka-suka hati anak-anak gitu ya. Jadi kalau kamu mau keluar terserah. Jadi tidak ada tuntutan, tidak ada aturan yang jelas dalam pola asuh permisif. Yang dampaknya adalah anak dapat mengalami kesulitan dalam disiplin diri. Karena tidak ada aturan yang jelas. Kadang boleh, kadang tidak. Jadi tidak ada aturan yang jelas, dampaknya anak akan sulit untuk disiplin ya. Anak akan sulit untuk mematuhi setiap aturan yang ada. Kurangnya tanggung jawab, ini dampaknya ketika orang tua menganut atau memberi pola asuh permisif. Anak-anak akan sulit untuk bertanggung jawab dan sulit untuk mengikuti peraturan yang ada. Kalau kita lihat yang kedua, pola asuh otoriter. Ini yang terjadi ketika orang tua menerapkan pola asuh otoriter. Di dalamnya adalah kontrol yang tinggi dan kehangatan yang rendah. Di sini pola asuh otoriter menuntut kepatuhan tanpa banyak memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapat. Kontrolnya tinggi, kasihnya tidak ada, menuntut kepatuhan tanpa banyak memberikan kesempatan bagi anak untuk menyampaikan pendapat mereka. Yang menganut pola asuh otoriter tidak menghargai pendapat anak. Yang akhirnya adalah dampak dari setiap orang tua yang menganut pola asuh otoriter ini adalah anak dapat menjadi kurang percaya diri. Karena selalu dikekang, tidak adanya kasih di dalamnya, selalu kena disiplin gitu ya, selalu kena hukuman dan selalu tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat yang ada. Anak dapat menjadi kurang percaya diri, takut mengambil keputusan atau cenderung memberontak di luar. Karena dia merasa di rumah tidak aman, tidak ada orang yang menghargai, tidak ada orang yang memberikan kesempatan untuk dia menyampaikan pendapat, akhirnya dia memberontak. Ini dampaknya. Yang ketiga, pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis ini orang tua menetapkan aturan yang jelas. Orang tua menetapkan aturan yang jelas namun tetap hangat, ada kasih di dalamnya. Orang tua responsif dan menghargai pendapat anak.
Orang tua yang menganut pola asuh demokratis, Bapak Ibu, orang tua yang memberikan kasih sayang, adanya kasih sayang di dalamnya, perhatian, peduli gitu ya, dan aturan yang sangat jelas. Aturan yang sangat jelas. Anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, dan dampak dari pola asuh demokratis ini adalah anak pasti akan cenderung percaya diri. Memiliki kepercayaan diri, memiliki tanggung jawab dan mampu bertanggung jawab, dan mampu bersosialisasi dengan baik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu lihat, di manakah Bapak Ibu sekarang? Saat Bapak Ibu orang tua yang Tuhan percayakan untuk anak hadir tengah-tengahnya, pola asuh apa yang Bapak Ibu terapkan saat ini? Apakah pola asuh permisif yang acuh tak acuh, atau pola asuh otoriter yang selalu ditekan dan selalu tidak ada aturan yang jelas? Atau pola asuh demokratis yang di dalamnya ada kasih sayang, orang tua yang responsif dan menghargai pendapat anak? Manakah yang Bapak Ibu pilih saat ini, saat Bapak Ibu mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan hari ini? Kita akan belajar bersama-sama dalam satu firman Tuhan hari ini, bahwa setiap orang tua yang Tuhan percayakan anak hadir tengah-tengahnya, setiap keluarga-keluarga Allah, orang tua yang percaya seharusnya memiliki kedewasaan dalam mendidik anak. Seharusnya orang tua Kristen, orang tua yang percaya, yang kita sudah tahu firman Tuhan, seharusnya kita memiliki sikap yang dewasa dalam mendidik anak. Pertanyaan bagi kita hari ini, bagaimana sikap orang tua yang dewasa dalam mendidik anak? Bagaimana seharusnya sikap orang tua Kristen yang percaya dalam mendidik anak hari ini di tengah-tengah teknologi yang pesat, di tengah pengaruh pergaulan yang sangat dahsyat hari ini? Kita belajar bersama-sama bagaimana sikap orang tua yang dewasa dalam mendidik anak. Kita belajar bersama-sama, yang pertama adalah orang tua yang dewasa menjadikan firman Tuhan sebagai dasar pendidikan anak. Menjadikan firman Tuhan sebagai dasar pendidikan anak. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-7a katakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Artinya apa? Mengajarkan berulang-ulang menunjukkan bahwa pendidikan iman itu sebuah proses yang harus dilakukan secara terus-menerus. Dasar pendidikan anak bukanlah sekedar pengalaman hidup, Bapak Ibu. Dasar pendidikan anak bukanlah sebuah dan sekedar pengalaman hidup, bukan hanya sekedar tradisi keluarga atau pendapat manusia, tetapi dasar pendidikan oleh orang tua terhadap anak adalah firman Tuhan. Banyak hari ini orang tua Kristen, banyak hari ini orang tua dalam mendidik anak itu sesuai dengan pengalaman. Saya dulu dididik oleh orang tua saya begini. Jadi inilah yang saya terapkan untuk saya mendidik anak saya. Dulu saya dididik oleh orang tua saya sangat keras. Jadi hal keras ini yang saya didik kepada anak saya. Ada juga orang tua yang mendidik anak sesuai dengan tradisi keluarga. Dari kakek nenek, buyut saya, kakek nenek saya, orang tua saya, cara mendidiknya seperti ini dari A sampai Z. Jadi saya harus mengikuti tradisi keluarga untuk mendidik anak sesuai dengan kakek nenek saya, orang tua saya terapkan kepada anak saya. Ini yang sering terjadi. Atau pendapat manusia, pendapat orang-orang yang di sekitarnya. Bu, salah kamu mendidik anak seperti itu, Bu. Harusnya ibu mendidik anaknya seperti ini, Bu. Harusnya bapak mendidik anak bapak seperti ini, jangan seperti itu. Seringkali kita terkecoh dalam mendidik anak. Seringkali kita bingung cara mendidik anak yang baik dan benar. Seringkali dalam pengalaman hidup, tradisi keluarga, pendapat manusia. Setiap orang tua, setiap anak itu berbeda. Setiap orang tua cara mendidik dan memperlakukan anak, cara mengajar anak itu berbeda. Karena karakter anak itu, setiap anak itu berbeda-beda. Tidak ada orang tua yang sempurna, tapi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ini dia bahwa dasar pendidikan orang tua bagi anak adalah firman Tuhan. Menjadikan firman Tuhan sebagai dasar pendidikan anak. Mengajarkannya berulang-ulang. Itu menunjukkan bahwa sebuah proses dilakukan secara terus-menerus. Bagaimana dengan setiap ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada hari ini? Bagaimana cara Bapak Ibu dalam mendidik anak hari-hari ini? Apakah sesuai dengan tradisi keluarga, pengalaman hidup?
atau firman Tuhan. Kalau ada yang mendidik dengan tradisi keluarga, dengan pengalaman hidup, dengan pendapat manusia, bertobat hari ini. Karena firman Tuhan ajarkan kepada kita, dasar pendidikan anak adalah firman Tuhan. Anak-anak itu membutuhkan nilai yang harus mereka pegang. Anak-anak itu membutuhkan nilai yang benar sebagai pegangan hidup mereka hari ini. Di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat, banyaknya godaan yang ada, anak-anak membutuhkan nilai yang benar sebagai pegangan hidup mereka hari ini. Jika sejak kecil mereka dibimbing dengan baik, jika sejak kecil mereka dikenalkan dengan firman Tuhan, dibimbing berdasarkan firman Tuhan, mereka akan memiliki dasar yang kuat ketika mereka menghadapi godaan yang ada di dunia ini. Mereka akan tidak terombang-ambing oleh arus dunia ketika dari sejak kecil mereka dikenalkan oleh firman Tuhan dan dididik oleh firman Tuhan. Anak-anak membutuhkan dasar yang kuat. Pengetahuan teknologi dan prestasi memang mungkin penting Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu mengajarkan prestasi, pengetahuan, itu mungkin sangat penting dan mungkin penting. Tetapi semuanya itu perlu dibarengi dan dibangun atas dasar firman Tuhan agar apa? Agar anak ini punya hikmat. Agar anak ini memiliki hikmat dalam mengambil setiap keputusan dan mereka setia kepada Tuhan. Kalau tidak dididik, tidak dikenalkan firman Tuhan dari kecil, anak akan mudah digoda oleh arus dunia. Percaya atau tidak percaya bahwa anak pasti mudah digoda oleh arus dunia. Mereka bingung, mana yang baik, mana yang benar. Karena orang tua tidak pernah memperkenalkan firman Tuhan. Karena orang tua tidak pernah membawa dan membangun mesbah keluarga, mesbah doa dalam keluarga. Seberapa banyak orang tua dan keluarga hari ini yang punya doa dalam keluarga? Saya yakin hari ini semua orang tua dan jemaat Tuhan hari ini pasti punya mesbah doa keluarga. Orang tua perlu menyediakan mesbah doa dalam keluarga Bapak Ibu. Sangat perlu dan ini menjadi modal untuk orang tua mendidik anak supaya anak tidak terbawa arus. Menyediakan mesbah keluarga, anak diajarkan berdoa, anak diajarkan membaca firman Tuhan, anak diajarkan membicarakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang Bapak Ibu hari ini ajarkan kepada anak hari ini? Matematika, bahasa Inggris itu penting. Tapi firman Tuhan jauh lebih penting supaya ini menjadi akar. Supaya ini menjadi pegangan anak-anak untuk hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Ada orang tua yang sangat serius untuk mengajari anaknya matematika. Mengajari anaknya mungkin bahasa Inggris, bahasa asing, bahasa Jerman gitu ya. Ada orang tua yang mengajarkan keterampilan supaya anaknya menjadi terampil. Itu semua tidak salah. Tetapi orang tua ini ketika dia mengajarkan anaknya matematika, ketika dia mengajarkan anaknya bahasa Inggris, keterampilan yang sangat bagus, tetapi orang tua ini hampir tidak pernah membawa anaknya, mengajarkan anaknya untuk baca Alkitab dan berdoa bersama. Akibatnya apa? Ketika fokus kepada hal-hal duniawi, tetapi tidak fokus mengajarkan anak kepada hal-hal rohani, akibatnya anak mudah lemah secara rohani. Mereka mungkin kuat dan berhasil secara akademis Bapak Ibu. Mungkin mereka berhasil secara akademis tetapi mereka lemah secara rohani. Begitu sebaliknya, ada orang tua yang mengajarkan firman Tuhan untuk anaknya. Ada orang tua yang mengenalkan Tuhan, mengenalkan kasih, mengenalkan pengampunan sejak kecil. Berbeda, anaknya akan kuat secara rohani. Anaknya akan kuat dan memiliki fondasi untuk menghadapi setiap kehidupan yang ada. Anaknya akan kuat, anaknya akan hidup penuh dengan pengampunan, kasih dan kejujuran yang ada. Orang tua mengarahkan anaknya untuk berdoa, membaca Alkitab, menghormati sesama, mengampuni dan hidup benar. Apa yang orang tua arahkan hari ini kepada anak-anak? Apa yang Bapak Ibu arahkan kepada anak-anak hari ini? Nak, enggak apa-apalah kamu enggak usah sekolah minggu ya. Kamu belajar dulu, besok kamu ulangan. Nak, hari ini kamu tinggal aja di rumah, enggak usah ibadah. Besok kamu ulangan nak. Nanti Bapak enggak mau kalau kamu punya nilainya rendah.
cara yang salah untuk mendidik anak. Mari kita ajarkan anak-anak untuk cari Tuhan dulu. Mari kita ajarkan anak-anak untuk cari Tuhan dulu dan menjadikan firman Tuhan itu sebagai dasar dalam kehidupan mereka. Bagaimana dengan setiap ibu-ibu hari ini? Orang tua yang dewasa bukan hanya mengasihi anak-anaknya. Tidak ada orang tua yang tidak mengasihi anak. Tidak ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya. Tetapi apa hal yang paling penting adalah orang tua bertanggung jawab membimbing anak-anak untuk mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka. Percaya kalau bapak ibu tidak mengenalkan Tuhan bagi anak-anak, dia akan sulit. Nanti kalau udah dewasa dia akan kehilangan arah. Dia akan ikut arah. Dia bingung kemana arah hidupnya. Dia akan mudah jatuh dalam dosa, ikut-ikutan arus dunia kalau dia tidak dikenalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Tidak dikenalkan Allah di dalam kehidupannya. Ini yang pertama, menjadikan firman Tuhan dasar pendidikan. Menjadikan firman Tuhan sebagai dasar pendidikan. Yang kedua, bagaimana sikap orang tua yang dewasa dalam mendidik anak? Orang tua yang dewasa mengajarkan melalui kehidupan sehari-hari. Orang tua yang dewasa mengajarkan anak melalui kehidupan sehari-hari. Dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7b, membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Artinya apa? Pendidikan rohani berlangsung sepanjang hari. Pendidikan rohani berlangsung sepanjang hari melalui percakapan yang ada, kebiasaan yang dibangun, dan setiap kesempatan dalam kehidupan. Dalam setiap momen, dalam kesempatan, dalam kebiasaan, dan bahkan dalam percakapan sehari-hari, itu akan menjadi alat untuk kita mendidik anak hari ini. Orang tua yang dewasa memanfaatkan setiap momen untuk mengenalkan Tuhan kepada anak-anaknya. Memanfaatkan setiap momen untuk mendidik anak-anaknya. Saat di meja makan, saat di ruang keluarga, saat mau tidur, saat bangun tidur, bahkan saat dalam perjalanan ketika orang tua mengantarkan anak-anaknya sekolah. Ini akan menjadi momen untuk kita dapat mengenalkan kasih Tuhan, untuk kita dapat mendidik anak-anak di dalam kehidupan mereka supaya mereka tidak terbawa arus. Pendidikan rohani berlangsung sepanjang hari Bapak Ibu. Setiap hari, bahkan setiap saat. Bukan hanya dilakukan pada saat sekolah minggu, saat ibadah raya hari minggu. Karena anak-anak ini menghabiskan waktu lebih banyak di rumah. Rumah ini menjadi tempat pendidikan yang paling utama dan terutama bagi anak. Jangan sampai anak lebih enak dan lebih nyaman di luar rumah ketimbang di dalam rumah. Jangan sampai anak lebih senang orang tuanya tidak ada di rumah dibanding orang tuanya ada di rumah. Jangan sampai anak berkata, enak kalau bapak mama aku tidak ada di rumah, tidak ada yang ngomel-ngomel. Enak kalau bapak aku nggak ada di rumah, nggak ada yang suka marah-marah. Enak kalau di luar rumah bisa bebas. Jangan sampai anak-anak berkata seperti itu. Orang tua yang menjadi teladan bagi anak-anaknya hari ini. Pendidikan rohani berlangsung setiap hari, bukan hanya di sekolah minggu. Sekolah minggu penting, ibadah hari minggu penting, tapi itu hanya satu kali dalam seminggu. Bagaimana dengan orang tua hari ini dalam mendidik anak? Saat anaknya bilang, "Ma, ayo antar aku sekolah minggu." Nanti mama lagi sibuk masak, suruh bapakmu aja. Saat anaknya datang sama bapak, bentar lagi ini ada Piala Dunia nih, lagi mau nonton. Bentar lagi bapak lagi nonton berita nih, coba kamu suruh mama aja. Dan akhirnya anak tidak sekolah minggu. Atau bahkan orang tua mengantar anaknya di depan pintu. Atau di depan gereja gitu ya, udah turun. Anaknya nanti jalan sampai ke ruangan sendiri. Tidak ada dukungan rohani untuk anak tersebut. Bagaimana dengan kehidupan bapak ibu hari ini? Ada pelakunya di sini? Yang antar anaknya, bahkan tidak mengantar anaknya sekolah minggu, atau tidak bawa anaknya ibadah karena takut ganggu. Kamu tinggal aja di rumah, kamu di gereja nih ribut. Akhirnya apa?
ajari sejak kecil. Anak tidak dikenali sejak kecil pada Tuhan, kepada nilai-nilai kebenaran yang ada. Ketika makan bersama, ketika berpergian, ketika menghadapi masalah, ketika Bapak Ibu bangun tidur, sebelum tidur, semuanya dapat jadi kesempatan kita, menjadi kesempatan Bapak Ibu untuk menanamkan firman Tuhan bagi anak-anak. Ini kesempatan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sibuk untuk bekerja, mungkin Bapak Ibu sibuk untuk cari nafkah untuk istri, untuk anak-anak yang ada. Kesempatan yang ada adalah ketika di ruang makan dan di ruang keluarga. Ketika di ruang makan, jangan kita sibuk main HP. Jangan kita sibuk sama urusan masing-masing, tapi itu kesempatan. Ambil momen itu untuk didik anak kamu. Kita lihat gambar yang ada di layar. Ini yang terjadi. Mungkin tidak semuanya orang tua atau keluarga yang mengalami seperti ini, tapi pasti ada di antara kita yang mengalami seperti ini. Saat di meja makan, bapak mamanya sibuk main HP, anak-anaknya sibuk main HP, bapaknya nonton berita, mamanya scroll TikTok, anaknya nonton saat makan. Selesai makanannya habis, masuk ke kamar main HP lagi. Atau seperti gambar yang kedua, ketika anaknya mau tunjuk gambar bahwa ma ini loh hasilku hari ini, ma ini nilai aku hari ini, pa ini nilaiku hari ini, orang tua acuh tak acuh. Tidak melihat jeripayah anak, tidak melihat hasil anak di sekolah. Anak-anak itu butuh dukungan Bapak Ibu, anak-anak itu butuh dukungan secara rohani, secara fisik dan mental. Ada yang mengalami seperti ini ketika anak-anak mau tunjuk hasilnya di sekolah, nanti aja. Atau ma ini ya aku punya bagus nilai hari ini, oh iya, tapi tidak lihat anaknya. Bagus. Atau seperti gambar yang di samping, anaknya terlihat kesepian. Bapak mamanya sibuk mungkin dengan kerjaan, dengan HP-nya. Anak terlihat sedih, terlihat kesepian. Ini yang terjadi hari-hari ini. Banyak keluarga yang mengabaikan pendidikan anak. Banyak keluarga yang mengabaikan anak hari ini. Padahal anak yang Tuhan percayakan, mungkin dengan memohon-mohon Tuhan, tolong hadirkan anak di tengah keluarga saya. Ketika Tuhan kasih, pendidikan apa yang kamu berikan sama anak kamu hari ini? Apakah pendidikan seperti ini yang mengabaikan anak-anak, yang sibuk dengan urusan masing-masing, yang sibuk dengan dunia kerjamu? Mungkin bapak-bapak yang pergi pagi pulang pagi. Pergi pagi mungkin pulang tengah malam ketika anakmu sudah tidur. Lupa bahwa ada anak yang harus kamu didik. Lupa ada anak yang harus kita ajari dengan kebenaran firman Tuhan dan nilai-nilai kejujuran yang ada. Jangan sampai keluarga-keluarga Kristen yang sudah tahu firman Tuhan hari ini menjadi keluarga yang seperti ini. Menjadi keluarga yang mengabaikan anaknya. Saat anaknya mau berpamitan, ma pamit, pergi aja, tidak perlu pamit-pamit. Ini yang sering terjadi. Jangan sampai kita seperti ini. Yang ketiga, bagaimana sikap orang tua dalam mendidik anak, kita pelajari bersama-sama dalam satu firman Tuhan hari ini, menjadi teladan bagi anak-anak. Ini susah-susah gampang ya, menjadi teladan bagi anak-anak. Kalau kita perhatikan, sebelum Allah memerintah orang tua untuk mengajarkan anak-anak, Ia terlebih dahulu berkata, kasihilah Tuhan Allahmu. Dalam konteks Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7, di ayat yang sebelum ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Artinya apa? Allah mau ketika sebelum orang tua mengajarkan kasih, mengajarkan dan mendidik anak, sebelum mengajarkan kasih kepada anak, Allah mau orang tua ini hidup dalam kasih. Allah mau bahwa orang tua ini hidup dalam nilai-nilai kebenaran, menjadi teladan bagi anak-anaknya. Allah mau seperti itu. Anak-anak lebih mudah meniru apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Perhatikan di sini. Anak-anak lebih mudah meniru apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Kedewasaan orang tua hari ini terlihat ketika perkataan dan perbuatannya selaras, Bapak Ibu. Perkataan
dan perbuatannya itu seimbang, berjalan bersamaan. Ketika orang tua bilang, "Nah, ayo kita baca firman Tuhan," orang tua baca firman Tuhan. "Nah, ayo kita berdoa," orang tua berdoa. Jangan sampai ketika kita suruh anak kita sekolah minggu, ketika bapak ibu suruh anaknya sekolah minggu, "Nah, ayo sekolah minggu, ayo kenal Tuhan, ayo hidup dalam kasih," tapi orang tuanya mempunyai dendam masing-masing dalam keluarga. Orang tuanya tidak antar anaknya, orang tua tidak percaya bahkan sama Tuhan, tapi berharap anaknya percaya sama Tuhan. Kedewasaan orang tua terlihat ketika perkataan dan perbuatannya itu seimbang, selaras. Artinya sama, perkataan yang kamu katakan kepada anak, itu yang kamu lakukan dan itu yang kamu tampakkan kepada anak kamu hari ini. Harus seimbang. Mereka itu memperhatikan bagaimana orang tua berbicara. Anak-anak itu memperhatikan bagaimana orang tua berbicara, bagaimana orang tua memperlakukan pasangannya masing-masing, bagaimana bapak memperlakukan ibu, ibu memperlakukan bapak, bagaimana orang tua bekerja, bagaimana setiap orang tua menghadapi masalah. Anak-anak akan lihat itu. Ketika di dalam keluarga bapak ibu memperlakukan istri atau suami bapak ibu dengan baik, itu yang anak-anak akan perlakukan. Itu yang anak-anak akan berikan kepada kamu. Bagaimana setiap suami istri hari ini memperlakukan pasangannya masing-masing, dengan memberontak, dengan bentak-bentak, dengan marah-marah, itu yang anak akan buat, itu yang anak akan lakukan. Walaupun tidak semuanya, tapi anak akan lihat bagaimana kamu di rumah kamu. Anak-anak akan lihat bagaimana kamu memperlakukan pasangan kamu. Anak-anak akan lihat bagaimana kamu mengenal Tuhan. Apakah kamu kenal Tuhan? Apakah kamu beribadah? Anak-anak akan lihat itu. Jika orang tua menyuruh anak hari ini rajin untuk datang ke gereja, jika orang tua hari ini menyuruh anak untuk hidup dalam kasih, tetapi dirinya sendiri sering bermalas-malasan datang ke gereja, bertobat hari ini. Suruh anak kamu untuk datang ke gereja, tapi diri kamu sendiri malas-malasan untuk datang ke gereja, anak akan menangkap ketidaksesuaian kamu dalam perkataan. Anak akan menangkap itu. Namun ketika anak melihat ayah, melihat ibunya setia dalam beribadah, setia dalam pelayanan, setia dalam berdoa, bahkan setia untuk mengampuni dan hidup dalam kasih, anak tersebut akan melihat teladan dari orang tua itu. Itu akan membekas dalam hatinya bahwa, wah, aku harus jadi anak yang takut akan Tuhan. Karena orang tuanya ajarkan aku dari dulu seperti ini. Aku harus rajin ke gereja. Aku harus hidup dalam kasih karena orang tua aku saling mengasihi dan mengampuni. Itu akan membekas dalam hati mereka. Itu akan membekas daripada nasihat yang panjang lebar yang akhirnya masuk telinga kiri keluar dari telinga kanan. Itu akan membekas ketimbang nasihat yang panjang lebar. Bagaimana dengan ibu-ibu hari ini, bapak-bapak hari ini? Seringkali ketika anak mengalami kegagalan, orang tua selalu memarahi anak. Ketika anak-anak mengalami gagal dan mungkin nilainya jelek di dalam sekolahnya, seringkali orang tua bilang bahwa kamu nih anak bodoh, enggak kayak bapak dulu. Pintar bapak dulu nih, selalu dapat nilai 100. Sama aja kamu kayak mamamu nih ya. Kamu nih anak bodoh, anak gagal. Bahkan sering katakan, anak enggak tahu diri kamu nih. Udah dikasih makan enak, dikasih hidup mewah, tinggal belajar, apa susahnya? Ini yang sering dikatakan orang tua. Jika ada hari ini yang sering dan mungkin sering berkata seperti itu kepada anaknya, mari belajar bersama-sama dalam firman Tuhan hari ini. Mari ajar anakmu untuk menjadi teladan dalam perkataan, perbuatan, dan tingkah laku yang ada. Teladan mengajarkan iman dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5, yaitu Timotius. Bagaimana neneknya Lois dan ibunya Eunike yang mengajarkan iman, teladan iman yang tulus dalam mendidik Timotius, bahkan mengajarkan kitab suci sejak kecil, dan itu membekas dalam hati Timotius. Ya. Dan akhirnya itu membekas dalam hati Timotius. Dalam hal apa orang tua menjadi teladan bagi anak-anaknya? Yang pertama, menjadi teladan dalam hal iman.
menjadi teladan dalam hal iman, anak akan lebih mudah mengenal Tuhan jika melihat orang tuanya hidup dalam iman. Kebiasaan berdoa tadi, firman Tuhan itu tadi, anak-anak akan lihat itu. Kebiasaan berdoa itu menjadi hal kebiasaan yang dilakukan orang tua tiap hari. Anak-anak akan lihat teladan itu akan membekas dalam hati anak-anak yang ada. Jadi jadikan doa dan pembacaan Alkitab sebagai kebiasaan dalam keluarga. Ya, jadikan pembacaan Alkitab, doa sebagai pembiasaan dalam keluarga. Dalam hal apa orang tua menjadi teladan dalam perkataan? Menjadi teladan dalam perkataan. Perkataan orang tua sangat mempengaruhi anak. Apa yang kamu ucapkan kepada anak itu akan mempengaruhi karakter, mempengaruhi mental anak tersebut. Itu akan mempengaruhi bagaimana dia ketika dia menghadapi kehidupan dia sehari-hari, itu akan mempengaruhi karakter dia. Apa yang kamu ucapkan kepada anak, maaf ngomong, apa kamu akan bilang, kamu nih anak binatang, kamu nih anak gak tahu diri, kamu nih gitu aja gak tahu. Seringkali orang tua memarahi anak, ya. Atau dalam pasangan suami istri ketika marah-marahan, keluar semua binatang yang ada dalam kebun binatang semuanya keluar. Kamu nih istri tidak tahu diri, kamu nih istri tidak tahu diri gitu ya. Ini akan terlihat kepada anak. Tetapi apa? Ketika kamu mengucapkan ucapan yang penuh kasih, penuh jujur, mengucapkan perkataan yang benar, pasti anak-anak akan bertumbuh dalam perkataan yang benar. Begitu sebaliknya ketika kata-kata kasar atau kebohongan itu mudah ditiru anak. Jangan heran ketika mungkin anak-anak sering berbohong karena dia sering lihat bahwa orang tuanya berbohong. Teladan selanjutnya menjadi teladan dalam perbuatan. Anak belajar melalui contoh nyata seperti yang saya katakan tadi. Belajar dari contoh nyata orang tua yang menunjukkan kasih, menunjukkan kerendahan, menunjukkan kejujuran dan tanggung jawab, suka mengampuni. Artinya apa? Mereka sedang mengajarkan nilai-nilai tersebut kepada anak melalui tindakan. Jadi sekarang tunjukkan perilakumu, tunjukkan perbuatan serta nilai-nilai yang diajarkan firman Tuhan kepada anak-anakmu hari ini. Bagaimana kamu memperlakukan anak, bagaimana kamu menghormati suami istrimu, dan itu yang akan anak-anak lakukan dan anak-anak terapkan dalam kehidupan mereka. Ya. Itu yang akan anak-anak terapkan dalam kehidupan mereka. Selanjutnya, mendidik dengan kasih dan disiplin. Kasih tanpa disiplin dapat membuat anak kehilangan arah. Kasih tanpa disiplin akan membuat anak kehilangan arah, sedangkan disiplin tanpa kasih akan melukai hati anak. Jadi kasih dan disiplin itu harus berjalan beriringan. Ketika kita mendidik anak dengan kasih, dengan memanjakan tanpa disiplin, anak itu akan menjadi anak yang manja, yang tidak tahu dan tidak memiliki arah dalam hidupnya gitu. Tidak memiliki arah karena apa? Orang tuanya ini selalu memanjakan dia, nak nanti mama aja yang buat, nak nanti mama aja yang lakukan. Jadi anak ini bingung, dia tidak tahu cara bekerja, dia kehilangan arah, apa yang dia lakukan dia tidak tahu karena apa? Orang tua selalu memanjakan. Begitu juga sebaliknya, disiplin tanpa kasih akan melukai anak. Anak marah, tidak tanya terlebih dahulu kenapa kamu buat salah di sekolah. Mungkin bukan dia yang duluan buat salah, tapi mungkin bapaknya langsung tampar, langsung marahin, langsung maki-maki. Dan itu akan membekas dalam hati anak dan dalam bawah sadarnya bahwa orang tua saya gak sayang saya nih kayaknya. Disiplin tanpa kasih akan melukai hati anak. Jangan sampai mental anak-anak bapak ibu rusak karena perlakuan ibu-ibu sekalian, karena perlakuan bapak-bapak sekalian. Jangan sampai mereka merasa bahwa kasih sayang orang tua itu tidak cukup di rumah, makanya saya cari kasih sayang di orang lain. Makanya saya kasih orang-orang di luar yang mungkin akan menerima saya walaupun orang-orang di luar itu tidak kenal Tuhan. Tapi yang penting mereka terima saya apa adanya. Jangan sampai seperti itu. Jadi berikan disiplin yang jelas, berikan disiplin yang bertujuan untuk membimbing, bukan melampiaskan emosi. Ya, berikan disiplin yang bertujuan untuk membimbing, mendidik, bukan yang melampiaskan emosi. Next Kak. Ya, kedewasaan dalam mendidik anak bukan diukur dari banyaknya aturan yang dibuat, sebanyak
apapun Bapak Ibu buat aturan, itu bukan diukur dari itu, tetapi melainkan dari kehidupan yang berpusat pada firman Tuhan, penuh kasih dan konsisten dalam membimbing. Konsisten setiap hari, bukan banyaknya aturan, tetapi berdasarkan firman Tuhan, penuh kasih dan konsisten dalam membimbing anak. Bila firman Tuhan ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua yang hadir pada siang hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur, terima kasih untuk hari ini, untuk berkat Tuhan bagi kami. Secara khusus untuk orang tua yang Tuhan percayakan anak hadir tengah-tengah mereka. Jika mungkin ada di antara setiap orang tua yang hadir, seringkali mereka salah dalam mendidik anak. Mereka tidak menjadi teladan. Dan kiranya biarlah melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan akan tegur mereka sehingga mereka dapat menjadi orang tua yang mempunyai sikap dewasa dalam mendidik dan memperlakukan anak. Tuhan akan tolong firman Tuhan ini dapat menjadi berkat dan rema bagi seluruh kami yang hadir pada hari ini. Kami percaya biarlah firman Tuhan ini terus hadir tengah-tengah hati kami. Ampuni hamba jika dalam pemberitaan firman Tuhan, hamba mencuri kemuliaan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini terus menjadi berkat, firman Tuhan semakin diberitakan, setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan semakin diberkati, iman mereka dikuatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.